Sil, ngapain selfie-selfie gitu? Jadi malu. Ya buat kasih makan Instagramku Bang Dwi. Ya elah. Ya udah ini udah ditungguin sama teman-teman SKRD. Buruan dibuka dulu. Emang udah mulai? Udah mulai. Oke. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di SKRD. Semakin kenal retribusi daerah. Nah, teman-teman, kita sekarang di episode kali ini lagi berada di tempat wisata yang berada di jantung ibu kota Jakarta. Harusnya orang yang main ke Jakarta dari luar kota itu pasti tahu lah minimal tempat ini. Ya kan, Sil? Kalau nggak pernah kesini, minimal ngelewatin atau pokoknya tahu gitu. Coba tebak di mana? Iya, bener Monas atau Monumen Nasional. Perasaan belum ada yang jawab sih. Gak apa-apa Bang Dwi, aku udah excited banget itu pengen buru-buru ngeliat Monas tuh, Masnya. Kan sekarang Mas lagi tinggi kan? Jadi ayolah. Jangan dong, nggak boleh kita ngambil Mas di atas, dimarahin ya? Pamdal nanti. Ya udah nggak apa-apa deh kalau gitu. Ya udah, kita langsung aja yuk teman-teman masuk ke dalam. Monas atau Monumen Nasional adalah simbol perjuangan dan kemerdekaan Indonesia yang digagas oleh Presiden Soekarno pada tahun 1954. Presiden Soekarno menunjuk dua arsitek terkemuka di Indonesia, yaitu Sudarsono dan F. Silaban. Keduanya mengerjakan rancangannya masing-masing dan yang dipilih oleh Soekarno pada tahun 1961 adalah rancangan Sudarsono. Tepat pada 17 Agustus 1961, pembangunan Monas dimulai ditandai dengan pemancangan tiang pertama. Arsitektur dan dimensi Monas mengandung unsur khas Indonesia. Bagian paling utama adalah tugu yang menjulang tinggi dengan pelataran cawan yang luas mendatar di atasnya. Monas merupakan monumen peringatan yang memiliki tinggi 132 meter atau sekitar 433 kaki. Dan dibangun di area seluas 80 hektar. Arsitek Monas ini memasukkan unsur proklamasi dalam rancangannya. Tinggi pelataran cawan 17 meter dari permukaan, tinggi area ruang museum sejarah 8 meter, dan luas area pelataran cawan 45 dikali 45 meter. Monas sendiri memiliki keindahan yang terletak di bagian puncak tugu, karena terdapat lidah api yang dilapisi oleh lembaran emas, yang menggambarkan sebuah semangat perjuangan bangsa Indonesia yang menyala-nyala layaknya api. Tujuan didirikan Monas adalah untuk mengenang perlawanan dan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945. Monas diharapkan memberikan inspirasi dan membangkitkan jiwa semangat patriotisme kepada generasi penerus bangsa. Nah, teman-teman, seperti biasa, sekarang saya akan cari orang yang tahu tentang Monas ini. Katanya sih orangnya namanya Pak Nur Samin. Kameramen tahu nggak Pak Nur Samin yang mana? Nah, sekarang kita cari tahu aja yuk ke sana. Nah, teman-teman, akhirnya ketemu juga nih Pak Nur Samin yang kita cari-cari dari tadi. Yuk kita langsung aja ngomong sama beliau. Pak, salam kenal Pak. Nama saya Dwi Pak. Pak Nur, atau Pak Nur Samin. Nah, saya lagi sama teman-teman dari SKRD nih Pak. Oke. Boleh Pak, izin kenalan dulu Pak. Selamat pagi teman-teman sekalian. Nama Bapak Pak Nur Samin, panggil Pak Nur aja. Pak Nur ya. Bapak di sini tugasnya sebagai apa berarti Pak? Sehari-hari Bapak sebagai pemandu wisata, tapi diberi amanah sebagai pengawas harian selama layanan kunjungan di Monas. Itu berarti di job desk-nya Pak Nur Samin itu ada Pak Samin sendiri atau ada beberapa orang gitu Pak yang pemandu wisatanya gitu? Kalau Bapak kan di bawah seksi pelayanan. Iya. Tenaga Tenaga pelayanan itu totalnya hampir 40 anak. 40. Mulai dari driver kereta wisata, penjualan tiket, pemeriksa tiket, termasuk pemandu wisata. Terus yang di pemandu wisata ada totalnya 8 orang. 8 orang. Ya. Nah, untuk pemandu wisata sendiri itu Pak, itu untuk umum atau gimana Pak? Kalau orang mau dipandu misalnya datang ke sini itu gimana Pak? Hakikatnya kalau pemandu itu walaupun satu orang ya tetap dipandu, tetapi memang gambaran dari masyarakat harus rombongan gitu. Jadi sifat kami hanya menawarkan kalau memang butuh pemandu silakan hubungi kami. Nah, selama ini yang berjalan yang minta dipandu itu rombongan sekolah kebanyakan. Oh, biasanya rombongan sekolah. Betul, ya. Tapi atau kalau komunitas.
Umum tetap boleh ya. dilayani, Kalau boleh. nanti tinggal minta ke depan gitu Pak Iya, ya. konfirmasi ke petugas. Konfirmasi ke petugas, minta dipandu, nanti bisa dipandu keliling Iya, ya. siap. Nah, sekarang boleh dibantu Pak cerita tentang sejarahnya Monas sendiri itu gimana sih Pak ke teman-teman? Oh, menarik ya. Monas ini tidak hanya sebagai bangunan bersejarah, tetapi juga bangunan cagar budaya dan sejak lama ditetapkan sebagai destinasi wisata sejarah nasional. Jadi siapa saja yang datang ke Monas tidak hanya belajar tentang edukasi sejarah, banyak juga dari unsur budaya. Ini adalah peninggalan Soekarno yang sangat monumental. Ini mulai dibangun tahun 1967, prosesnya kurang lebih 6 tahun. Tahun 1967 selesai dibangun. Pembangunannya dari 61 sampai 67. 67 ya, Iya. 6 tahun ya Pak ya. Terus sekarang berarti dikelola sama siapa Pak kalau di Monas ini? Kami di bawah Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Parekraf ya Pak ya? Disparekraf. Parekraf. Nah, kalau di Monas sendiri nih Pak, ada wisata apa aja sih Pak? Biasanya orang-orang kesini itu ada Oke. melihat apa, museum, terus apa lagi gitu Pak? Yang banyak dikunjungi tidak hanya Tugu ini, tapi juga kawasan yang cukup luas juga menarik kan. Iya. Nah, kawasan Monas ini dengan luas 80,1 hektar juga menjadi incaran masyarakat, terutama di weekend ya. Kalau datang ke Monas kan pertanyaan apa saja yang bisa dilihat? Iya, Ada apa aja, 4 Pak? Ada apa objek, aja? mulai 4 dari objek. bawah sampai ke atas. Nah, seperti saat ini kita ada di ruang sejarah, ruang Museum Sejarah Nasional. Ada ruang kemerdekaan, tempat penyimpanan naskah dan rekaman suara Bung Karno saat pembacaan teks proklamasi. Lantai 2 pelataran cawan, dan yang menarik adalah pelataran puncak. Puncaknya ya, Iya, betul. yang ada tubuhnya itu Pak ya. Betul. Lah kalau yang museum ini sendiri berarti menceritakan Indonesia sendiri dari awal sampai tiap abadnya gimana gitu ya Pak ya? Betul. Dramanya ya. Ketika pengunjung datang ke museum sebenarnya kilas balik perjalanan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ya. Ini dibagi dalam 4 sisi, berarti 4 fase proses perjalanan sejarah itu. Ada 4 Nah, mulai dari masa kerajaan Nusantara, perlawanan rakyat, datangnya bangsa-bangsa asing, kemudian masa pergerakan nasional sampai Indonesia merdeka, dan yang terakhir peristiwa setelah kemerdekaan sampai sekarang. Iya, saya lihat sampai ada yang dari megalitikum gitu Pak ya, di Betul. sana ya, sampai yang orang-orang bawa bambu Iya. runcing gitu ya. Betul. Kalau yang spot yang paling rame Pak, biasanya di sini tuh apa aja Pak? Yang paling menarik, salah satu atraktif kita adalah ketika pembukaan pintu gapura di lantai Yang 1. teks proklamasi Teks itu. proklamasi itu yang paling banyak Paling diminati. rame ya. Biasanya di momen-momen apa Pak yang rame di sini tuh Pak? Masa libur panjang sekolah. Libur panjang ya. Iya. Biasanya berapa orang Pak kalau yang datang ke sini? Kalau di hari-hari biasa itu angka kunjungan kita antara 3.000 sampai 3.500 orang. Khusus di weekend bisa meningkat 3 kali lipat. Nah, kalau libur panjang itu bisa pernah sampai ke 10 kali lipat. Sampai ke 10 kali lipat? Iya, karena animonya kebanyakan itu dari luar kota yang datang. Berarti sampai 30.000 orang gitu Pak? Bisa sampai Bisa sampai segitu. 30. Itu muat ya Pak ya di sini ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk hari sama jam operasionalnya sendiri Pak, itu gimana Pak di Monas ini? Hari layanan kunjungan mengikuti ketentuan dari Asosiasi Museum Indonesia. Jadi dalam seminggu ada 1 hari yang kita tutup layanan, yaitu di hari Senin. Senin ya? Jadi layanan kami dari hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 8 sampai pukul 6 sore, itu Selasa sampai Jumat. Sabtu dan Minggu ada tambahan sampai pukul 9 malam. Oh, Nah, jadi jadi kalau dari luar kelihatan warna-warna ungu itu orang bisa masuk ya? Itu juga kan menarik juga kalau bisa dilihat secara langsung Iya, ya. tapi untuk weekend ya? Weekend Berarti saja. weekend ya sampai jam 9. Betul, Jam 9. Kalau yang weekendnya sampai jam 6 ya? betul. Gitu. Untuk biaya masuknya sendiri Pak, di Monas tuh harganya berapa Relatif Pak? murah kalau kunjungan di museum ya. Untuk anak-anak pelajar di Rp6.000, 6.000. umum dewasa Rp24.000. Oke. Ada kategori mahasiswa dengan syarat menunjukkan kartu mahasiswa Oke. Rp13.000. 13.000. Itu weekday sama weekend harganya sama Pak? Sama, Sama ya? sama saja. Oh, jadi weekday sama weekend harganya sama. Iya. Saya tuh juga pernah dengar Pak, kalau di sini tuh katanya drone itu nggak boleh Oh, beroperasi. iya. Itu bener apa enggak Pak? Kita klarifikasi nih. Seperti awal saya sampaikan, posisi Monas itu ada di 3 kategori. Destinasi wisata, cagar budaya, dan yang mengikat itu adalah karena lokasi kita berdekatan dengan istana, maka diistilahkan ring 1. Ring 1 ya kita Maka ya. segala aturan melekat dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak Sekretariat Negara. Terutama Berarti- penggunaan drone. Berarti penggunaan drone tidak diperbolehkan ya, benar Iya. ya Pak ya?
Tapi untuk kamera foto-foto biasa selfie boleh ya di Iya. sekitar semuanya ya. Betul. Oke, kalau gitu. Terus saya mau tanya ini nih Pak. Ini biasanya saya tanyakan setiap perjalanannya SKRI nih Betul. Pak. Pendapatan yang didapatkan sama Monas kira-kira dalam 1 tahun itu berapa Pak? Untuk tahun ini saja kami ditarget 11,7. 11,7 miliar ya Pak miliar. ya? 11,7 miliar. Realnya 11 miliar 730 juta. Dan Oh, syukur alhamdulillah melampaui. Jadi sudah lebih dari 100% tahun ini. melampaui targetnya Pak ya? Iya, 100,01%. Oke, nah itu biasanya pendapatannya dibuat untuk apa aja Pak? Kembali lagi bahwa ini adalah retribusi daerah, tentu kembali kepada Pemprov DKI Jakarta DKI ya. ya, sebagai retribusi daerah. Jadi selain untuk digunakan pengelolaan juga ya pakai Ya, pakai untuk pendapatan pengelolaan juga kami mendapat anggaran dari ya? Pemprov. Oh, jadi untuk pengelolaannya ada ya, anggaran sendiri. betul. Untuk pendapatannya full Full dimasukkan disetorkan ke gitu ya? Pemprov DKI. Berarti dalam setahun bisa lebih dari 10 M ya Monas Betul. menyumbang ke Jakarta Pak ya? Rata-rata Keren, hebat Pak. Nah terakhir nih Pak, bagi orang yang pengen kesini misalnya pengen pakai transportasi umum, Ya. ada rekomendasi nggak Pak? Naik apa, misalnya dari mana itu naik apa, turun di mana? karena posisinya yang memang ideal ya di pusat kota, jadi banyak moda transportasi yang bisa digunakan. Yang sekarang diminati misalnya bisa menggunakan Transjakarta, Jakarta. ya kan? Turunnya di pintu berapa Pak kalau ke Jakarta? Di sekitaran Monas ini ada di 3 sisi, barat, utara, dan di sekitaran Gambir. Itu sama boleh masuk semua ya? Boleh, Bisa pintu-pintu silang Monas itu terbuka untuk semua pengunjung. Oke, jadi bisa turun di halte sekitar sini. Iya, terus mana yang paling terdekat, yang paling itu terdekat. ada pintu masuk. ada 3 pintu masuk Betul. gitu Pak ya? Iya. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak nih Pak atas informasinya. Oke. Ini semoga informasi dari Bapak ini bisa membuat Monas makin ramai Pak ya. Terima Tertarik ya. kasih, ya. Banyak orang pengen lihat ke spot-spot Monas yang mungkin banyak yang nggak tahu ya. Ternyata di sini ada museum ya Pak ya. Semoga. Yang ternyata dari awal ini museumnya Pak ya. Iya, ayo ke Monas. Betul, Banyak ayo hal yang teman-teman. bisa kita dapatkan Monas. ketika berkunjung ke Monas. Tuh, banyak spot-spot orang mungkin taunya cuman ada di atas aja, cuman lihat ke ujungnya aja, ternyata di bawah ini ada museum, ada lagi teks proklamasi ya pintunya Pak ya. Siap. Macam-macamnya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak waktunya. Oke, sukses. Saya izin mau keliling-keliling dulu Pak. Iya, Saya silakan. sambil cari teman saya satunya ya. Oke, Terima kasih banyak Pak ya. sukses ya. Yuk teman-teman ikuti SKRI selanjutnya yuk. Berbeda dengan tempat bersejarah lain, Monas hidup sebagai ruang publik, digunakan, dilewati, dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan luas puluhan hektar, Monas bisa digunakan untuk berbagai macam jenis kegiatan warga. Lalu, apa arti Monas bagi mereka yang hadir hari ini? Kita dengarkan. Dari saudara, dari media sosial juga di Monas tuh bagus tempatnya katanya. Saya sering lewat Monas, saya penasaran. Monas tuh dalamnya kayak gimana sih, biasanya lari doang kan? Yang membuat saya tertarik datang ke sini itu sebenarnya masa kecil saya itu pernah dibawain bapak saya datang ke sini, jadinya katanya itu sempat direnovasi, jadi pengen coba lihat update lagi ke sini, ternyata itu banyak perubahan sih ya. Saya tahu Monas dari kecil ya, tahu dari TV, dari sosmed. Diperkenalkan awalnya itu sama bapak saya pas waktu kecil sih, jadinya sampai sekarang terkenang, jadinya coba ke sini lagi. Dari sosial media dan dari saudara. Bagus. Tadi apalagi saya naik ke atas tadi yang paling pucuk itu keren. Dan tadi banyak diorama di dalam. Itu bagus semua. Saya biasanya di luar, pas masuk ke dalam luar biasa sekali ya. Kesan saya sih menarik, jadinya banyak tempat yang baru ya, seperti mural-mural yang di belakang ini, patung-patungnya, sama juga miniatur-miniaturnya itu diperbaruin sih ya, itu kayak ada unsur perspektif gitu, jadinya lebih imersif. Kemungkinan kesini lagi nanti sama saudara-saudara. Yang pasti sih ngajak teman-teman dari Bandung, ngajak keluarga juga. Soalnya mereka nggak tahu kan di dalamnya kayak gimana, pokoknya mereka wajib tahu dalam Monas tuh kayak gimana. Tentu saya sih, kalau menurut saya itu sangat diperlukan untuk datang lagi, karena ya
Monas ini kan juga selain pusat kota juga itu, tapi tempat wisatanya yang bersejarah dan menarik ya. Kalau hitungan buat di Jakarta sih kayaknya murah ya. Karena saya di tempat-tempat lain harganya masih di atas ini. Menurut saya juga harga tiketnya udah sesuai karena udah banyak sekali itu, selain kita dapat miniatur juga itu bisa lihat diorama ya. Dan bisa juga ke atas puncak Monas itu ngelihat seluruh Jakarta itu dari Pulau Seribu saya tadi lihatnya itu sampai kantor-kantor itu. Enggak sih, cepet sih dan murah. Awalnya bingung sih dari mana, ternyata ada loketnya itu deket. Nah, gimana nih sih experience hari ini jalan-jalan keliling Monas? Kamu kan katanya sering tuh ke Monas kan? Gimana? Masih excited nggak di sini? Masih dong Bang Dwi, aku kan tiap hari cuma lewat, gak masuk dong. Tetap excited karena hari ini tuh beda gitu. Apalagi nih Bang Dwi, serunya di Monas, kita tuh santai-santai bisa tuh di pinggir-pinggir yang banyak pohon. Atau masuk belajar sejarah Monas. Aku juga baru tahu juga ternyata di Monas ini yang jadi ikon kota Jakarta ini ternyata banyak sejarah yang bahkan aku belum tahu, belum pernah dengar sebelumnya. Jadi semoga yang nonton nih nggak cuma sekedar tahu Monas ya Bang Dwi, tapi setelah ini jadi tahu makna di balik Monas gitu ya. Iya, betul. Nah, untuk teman-teman SKRD di sini, kalau yang punya saran atau rekomendasi atau request bahkan mau kita kemana selanjutnya, bisa aja langsung ke komen ke akun sosial media kami ya, di bawah sini ya. Humas Pajak Humas Jakarta. Pajak Jakarta gitu. Jadi setelah ini kita bakal datengin tempat-tempat lain ya Bang Iya. Dwi yang nggak cuma ikonik Betul. tapi punya cerita dan sejarah. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya SKRD Semakin Kenal Retribusi Daerah. Kenali retribusi, saatnya berkontribusi. Dadah!